Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divana Nanda Prida Sila Zain dengan NIM 2110131220017. Saya Delpia Ariana dengan NIM 2110131220012. Saya Iif Alifah dengan NIM 2110131220013. Saya Maisarah dengan NIM 2110131120006. Kali ini kami akan mewawancarai salah satu dosen untuk memenuhi tugas 3 PKKMB, Program Studi Pendidikan Ilmu Komputer yang bertemakan Maba memaparkan hasil wawancara dengan salah satu dosen atau operator, satu orang teman seangkatan, 2 orang, dan 2 orang mahasiswa lama. Di sini sudah bergabung bersama kami salah satu dosen pengajar di program studi pendidikan ilmu komputer. Kepada Ibu Mitra Pramita, saya persilahkan untuk menyapa terlebih dahulu. Halo Delvia, halo Iif, halo Egin, Devina, halo Maisyarah, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Oke, gimana kabarnya? Pagi, Bu. Baik, Bu. Sudah, Alhamdulillah. ya, terima kasih sudah mengundang Ibu ya untuk kita bercerita atau berkenalan lebih jauh lagi. Oke. Ya. Untuk ini ada yang mau ditanyakan atau ditanyakan tentang kuliah kah atau apa gitu, silahkan. Baik, Bu, Pada di siapa sini dulu? kami akan menanyakan beberapa pertanyaan seputar pekerjaan Ibu sebagai dosen dan bagaimana pandangan Ibu terhadap mahasiswa. Saya persilahkan kepada Divana Nanda untuk mengajukan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari saya ingin bertanya, Bu, kalau boleh tahu, Ibu sudah berapa lama menjadi dosen dan apa yang membuat Ibu memutuskan untuk menjadi dosen? Oke, pertanyaan dari Divana ya. Oke, pertanyaan dari Divana, berapa lama Ibu? Itu sudah 5 tahun. Jadi Ibu dari 2016 sudah mengajar di Pilkom sampai sekarang, alhamdulillah. Nah, kami di sini relatif muda karena dosen kami pun itu ada di sini gitu. Kemudian kenapa Ibu memilih jadi dosen? Itu memang dari kuliah. Dari kuliah Ibu sudah pengen menjadi pengajar sebenarnya ya. Jadi tidak tahu nanti mau jadi dosen atau mau jadi guru. Intinya sebenarnya niat Ibu mau mengajar saja, mengabdi untuk anak-anak bangsa Indonesia gitu. Oke. Terima kasih, Bu. Pertanyaan saya sudah dijawab. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan kedua. Apa yang membuat Ibu tertarik menjadi dosen di Prodi Pendidikan Ilmu Komputer ini, Bu? Yang membuat Ibu tertarik sih sebenarnya Ibu suka berinteraksi ya dengan orang lain dan banyak bertemu, kemudian suka melihat berbagai karakter siswa atau mahasiswa gitu. Jadi Ibu tertarik aja melihat karakter siswa yang berbeda-beda, kemudian pokoknya ketemu dengan banyak orang itu suka. Oh iya, terima kasih Bu jawabannya Bu. Ya, sama-sama. Selanjutnya kepada Maisarah, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan ketiga. Baik, saya perkenalkan, saya Maisarah. Jadi pertanyaan saya, apa pendapat Ibu tentang pandemi yang terjadi ini terhadap pendidikan di Indonesia ini, Bu? Pandangan Iya. terhadap pandemi di dunia pendidikan. Oke, pandemi ini menurut Ibu sangat mengubah pola belajar siswa yang seharusnya kita tatap muka langsung berinteraksi misalnya di satu tempat yang sama, sedangkan gara-gara pandemi kita dipertemukan itu di berbeda tempat dengan aplikasi yang mempertemukan kita, misalnya aplikasi Zoom, Webex, Google Classroom, dan
Meet. Nah, itu menurut Ibu sih ada positif dan negatifnya ya pandemi ini. Sisi negatifnya mungkin untuk guru dan siswa itu tidak terlalu bisa berinteraksi secara langsung ya. Tapi sisi positifnya itu kita bisa mengeksplor sejauh mana mahasiswa untuk mengetahui IT lebih dalam lagi. Itu menurut itu ada dampak positif dan negatifnya di dunia pendidikan selama pandemi ini. Gitu ya. Kemudian kalau menurut kalian sebenarnya enak belajar secara daring atau luring? Secara luring sih Bu kalau saya. Luring. Kalau Iif? Secara luring juga, Bu. Luring. Divina? Kalau menurut saya lebih enak luring karena kayak materi atau mata kuliah pendidikan komputer itu kan lebih banyak pemahaman yang harus dijelaskan secara langsung. Jadi kalau online itu perlu waktu lebih lagi materinya. Ya. Kalau menurut lebih mudah luring juga Bu, karena apa ya? Kalau belajar itu lebih dapat kalau kita tuh ketemu langsung gitu sama gurunya. Tapi belajar di rumah terganggu banyak gangguan ya? Ya, Ibu. Iya, sama saja sih sebenarnya. Kalau Ibu pribadi juga lebih senang luring karena langsung bertemu dengan kalian, tahu langsung karakter kalian, kemudian tahu bagaimana sifat kalian, keaktifan kalian. Karena kan kalau kita dunia maya ini sebatas begini aja ya, batas tidak bisa megang Devina, megang Divana, Delvia, Iif, sama Maisyara itu tidak bisa kita langsung berinteraksi. Ya, semoga aja pandemi cepat berakhir. Dan kalian sudah divaksin belum nih? Sudah Bu. Ya Bu, alhamdulillah. Oke, nah kalau insya Allah ya semoga kalau sudah divaksin semua kita bisa ketemu secara langsung dan bisa belajar lebih efektif lagi ya kan? Itu ya harapannya. Oke. Baik, di sini saya ingin bertanya kepada Ibu, apakah Ibu ada tips atau saran apa saja yang harus kami lakukan untuk kelancaran perkuliahan kami, Bu? Saran atau tips Ibu ya. Sebenarnya saran pertama itu kalian harus belajar lebih giat lagi, walaupun misalnya tidak dilihat oleh dosennya sendiri, tapi kalian harus banyak mencari referensi dari luar. Karena kan kita ini belajar di komputer, berarti kita perlu mencari sumber-sumber yang ada di internet, kan banyak sudah tuh ya sumber-sumber bacaan, tidak hanya sebatas dari dosen. Jadi itu itu bisa menambah wawasan kalian gitu. Nah, tipsnya lagi untuk fokusnya untuk matematika, karena Ibu mengajar matematika ya. Fokusnya kalian harus perbanyak latihan sebenarnya. Kalau menurut Ibu, matematika itu bisa ditaklukkan ketika kalian bisa memperbanyak latihan. Ya, latihan. Pokoknya kalau misalnya masih belum bisa, dicoba lagi. Misalnya sudah bisa, coba lagi. Nah, itu harus dilakukan secara berulang sehingga menjadi kebiasaan gitu. Ya, jadi matematika itu tidak perlu dihafal sebenarnya, tapi perlu dipahami dan perlu banyak latihan. Itu kemudian tipsnya jangan mudah menyerah dan kerjakan semua tugas-tugas yang diberikan dosen. Itu sih tips-tipsnya. Jangan kalau misalnya diberikan dosen tugas, kemudian kalian malas untuk mengerjakan, nah itu nanti akan tertinggal jauh dari teman-teman yang lain. Ya, karena apa? Karena dari tugas itu harapannya kalian bisa memahami materi yang sudah diberikan oleh dosen. Jadi dari latihan yang diberikan itu sebenarnya bisa menambah wawasan kalian lagi. Oke? Itu sih sedikit tips dari Ibu ya untuk kalian belajar di prodi komputer, pendidikan komputer. Oke. Terima kasih, yang mau Ibu.
Ya, sama-sama. Jadi, nama Ibu tahu ya, Mitra Pramita. Ibu sebenarnya asli Banjarmasin. Memperkenalkan diri lagi ya. Ibu asli Banjarmasin. Kemudian Ibu tuh S1-nya angkatan 2010, lulus 2014, kemudian lanjut lagi S2 2014, lulus tahun 2016, dan langsung mengajar di Pilkom, alhamdulillah. Jadi ini kami berempat ya. Berempat itu ada Budasi itu satu angkatan dengan Ibu, kemudian ada Pak Wira, dan ada Pak Hipci. Nah, itu kami berempat satu angkatan gitu. Nah, jadi kami di sini masih belum PNS, jadi kami masih non PNS. Jadi doakan ya untuk kami, semoga bisa menjadi PNS dan dosen tetap di sini. Oke. Amin. Iya, Ibu, karena pertanyaannya kami rasa sudah cukup, saya selaku perwakilan dari teman-teman saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Mitra atas waktu dan kesediaannya untuk wawancara hari ini. Kami juga ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekurangan yang terdapat dalam wawancara hari ini. Untuk menutup wawancara hari ini, mari kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Mitra dan teman-teman Adel, Iif, dan Nanda. Oke, terima kasih sama semuanya. Dadah, sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divana Nanda Prida Silazein. Perkenalkan, nama saya Maisara. Perkenalkan, nama saya Delpia Ariana. Perkenalkan, nama saya Iif Alifah. Video kali ini kami akan mewawancarai salah satu kakak tingkat untuk memenuhi tugas 3 PKKMB Program Studi Pendidikan Ilmu Komputer yang bertemakan maba memaparkan hasil wawancara dengan salah satu dosen atau operator, satu orang teman seangkatan, dan 2 orang mahasiswa lama. Baik, di sini sudah bergabung bersama kami salah satu kakak tingkat di Program Studi Pendidikan Ilmu Komputer. Kepada Kak Putriani, saya persilakan untuk menyapa dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. karena sudah menghubungi saya, perkenalkan nama saya Putriani dari mahasiswa angkatan 2017. Ya. Baik Kak, jadi di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan seputar perkuliahan. Jadi saya persilahkan kepada Divana Nanda untuk mengajukan pertanyaan pertama. Ya, pertanyaan pertama dari saya untuk Kak Putri. Kenapa Kak Putri memilih Pilkom? Ya baik. Jadi alasan kenapa saya memilih Pilkom itu sebenarnya karena hobi ya sebenarnya. Hobi saya sebelumnya itu suka yang berhubungan dengan aplikasi editing video misalnya. Terus kemudian aplikasi editing foto. Ya walaupun pas kita masuk ke Pilkom, pembelajaran tentang itu tidak diajarkan dosen, melainkan kita harus mempelajarinya sendiri. Tapi karena itu termasuk hobi saya dan juga saya termasuk menyukai hal yang mengarah ke teknologi, karena itu jadi saya masuk ke Pilkom. Seperti itu. Baik, makasih Kak. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan kedua ya. Pengalaman apa saja yang Kakak dapat selama berkuliah di pendidikan ilmu komputer ini? Baik, untuk pengalaman ada banyak. Misalkan yang pertama, saya itu biasa ikut pengabdian sama dosen.
misalkan ke sekolah-sekolah yang ada di daerah pedalaman. Jadi di situ saya bisa merasakan bagaimana kita mengajar, walaupun teknologi itu di sana ya terbatas lah ya. Tapi dengan begitu ya tetap aja kita bisa mengajarkan teknologi kepada mereka. Itu pengalaman yang saya dapat kalau ketika perkuliahannya tuh secara luring. Kalau untuk secara daring ini, pengalamannya mungkin apa ya? Mungkin untuk masalah pembelajaran itu kita memang sedikit agak kurang memahami gitu ya. Tapi walaupun begitu, karena ini kita teknologi, dengan adanya teknologi itu, jadinya kita jadi terbantu selama pandemi itu. Gitu. Baik, terima kasih Kak sudah menjawab pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, kendala terbesar yang pernah dialami selama kuliah luring dan daring apa saja, Kak? Ya, itu tadi ya. Kalau kendala selama kuliah luring, kan kita kuliahnya pagi, 7.15. Nah, kalau saya pribadi adalah seseorang yang kurang tepat waktu. Jadi ketika perkuliahan masuk 7.15 itu seringkali saya terlambat masuk ke dalam kelas gitu. Itu adalah kendala yang saya rasakan ketika luring. Kalau ketika daring sama seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa untuk pembelajaran itu mungkin kita agak kurang paham dengan yang dosen jelaskan, karena untuk bertanya pun kita masih kayak susah gitu, lebih memilih menyimpan sendiri dibanding menanyakannya secara langsung. Karena kan ketika dijelaskan secara langsung face to face hadapan atau secara selama luring itu kan jadi lebih mudah kita untuk memahami. Sama daring ini jadinya agak sulitnya ya mungkin seperti itu. Terima kasih, Kak. Baik, pertanyaan selanjutnya. Adakah pesan untuk kami para maba selama menjalani perkuliahan di jurusan pendidikan ilmu komputer ini, Kak? Pesannya jangan menyerah, karena banyak dari pengalaman yang kakak dapat itu teman-teman kakak yang memilih menyerah dan ada yang pindah jurusan, ada yang juga memilih berhenti. Itu karena mungkin mereka merasa pembelajarannya sangat sulit. Mungkin memang kita sulit beradaptasi ya kalau memang tidak dari jurusan SMK yang TKJ atau yang berhubungan dengan komputer. Saya pribadi itu SMK-nya dulu SMK farmasi gitu. Jadi untuk pertamanya juga untuk beradaptasinya juga sangat sulit. Tapi kalau kita mempelajarinya ya lebih lagi dibanding yang orang lain, mungkin dengan begitu kita bakalan bisa mudah untuk programming seperti itu. Ya banyak-banyak latihan coding lah, sama kata Pak Harja, berbanyak coding seperti itu. Terima kasih, Kak. Baik, karena pertanyaannya kami rasa sudah cukup. Di sini saya selaku perwakilan dari teman-teman saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Putriani atas kesediaannya untuk kami wawancara hari ini. Kami juga ingin mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam wawancara kali ini. Untuk menutup wawancara hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih, Kak. Ulun mulailah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divana Nanda Pradasta Zain. Nama saya Maya Sarah. Perkenalkan, nama saya Delvia Ariana. Perkenalkan, nama saya Iif Alifa. Di video kali ini, kami akan mewawancarai salah satu kakak tingkat untuk memenuhi tugas 3 PKKMB, Program Studi Pendidikan Ilmu Komputer, yang bertemakan maba memaparkan wawancara dengan salah satu atau operator, 1 orang teman seangkatan, dan 2 orang mahasiswa lama.
Di sini sudah bergabung bersama kami salah satu kakak tingkat di program studi pendidikan ilmu komputer. Pada Kak Lurian, saya persilakan untuk menyapa dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kakak Lurian Apris Albanjari, kakak dari angkatan 2017. Mohon maaf sebelumnya kalau suasana di sini banyak anak-anak ya, dimaklumi. Jadi ini santai aja loh, jangan terlalu tegang gitu. Tinggi. Jadi ini merupakan tugas PKKMB kah? Tinggi disuruh mewawancarai kakak tingkat. Sebelumnya kakak hendak tahu dari masing-masing kalian tuh daerahnya sama kah atau berbeda? Ya, mungkin dari siapa dulu? Kamu dulu, Nan. Kalau dari Banjarbaru, lulusan dari SMA Negeri 2 Banjarbaru. Ini yang Nanda tadi lah? Iya. Oh, iya. Selanjutnya. Kalau ulun dari Banjarmasin, lulusan SMA N3 Banjarmasin. Siapa tadi namanya? Delpia Ariana. Delphi lah, dipanggil lah. Dipanggilnya Adel sebenarnya. Adel. Ya. Selanjutnya. Siapa? Kalau ulun dari Pagatan, Kak. Lulusan SMA Negeri 1 Kusandirian. Pagatan tuh tanah bumbu loh. Iya. Oh iya. Melalui berarti tanah laut. Kakak di tanah laut. Terakhir ulun dari Banjarmasin, asal sekolah SMA Negeri 8 Banjarmasin. Oh iya, siapa namanya tadi? Maisara. Oh berarti yang dari Banjarmasin berdua loh tadi ya lah. Oke, lanjut langsung apa nih? Langsung ditakun nikah kakaknya atau kayak apa? Jadi saya persilakan kepada Diva Nananda untuk mengajukan pertanyaan pertama. Pertanyaan dari saya untuk Kaluri, kenapa Kaluri memilih pendidikan ilmu komputer? Langsung dijawab kah? Iya. Oke, kakak ini lulusan dari SMK ya, SMK Negeri 1 Playahari. Jadi waktu SMK itu kakak memang mengambil jurusan komputer. Jadi di SMK tuh ada jurusan Teknik Komputer dan Jaringan atau TKJ ya loh. Nah jadi ingin meneruskan kuliah. Meneruskan kuliah itu ya sesuai dengan jurusan yang kakak ambil waktu di SMK, makanya kakak memilih jurusan Pilkom. Namun kemarin tuh pada saat pendaftaran kan di situ tuh disuruh memilih 3 jurusan. Kalau sekarang masih lah disuruh memilih 3 jurusan. Kalau kalian kemarin? Waktu daftar kamu kan aja kan? Yang daftar di awalnya, misalkan kita mau daftar jalur SBMPTN, misalkan ada kan tuh disuruh memilih jurusan, itu berapa kalau angkatan sekarang? 2 aja Kak. Pilihan pertama sama kedua. Kalau kami kemarin tuh ada 3. Jadi kemarin tuh lo kakak memilih jurusan Pilkom, habis itu ilmu komputer dan sama teknik informatika. Nah alhamdulillah dari 3 itu tadi luluslah di Pilkom. Nah makanya ya bersyukur juga lah gitu nah bisa lulus. Ada aja kawan yang seperjuangan juga kada kau lulus, kasihan juga kayak itu nah. Nah jadi dan juga loh kada hanya ingin meneruskan itu nah, ada juga alasan lain. Jadi alasan lain tuh kenapa kakak jadi memilih Pilkom, karena menurut kakak tuh nanti pada sudah lulus tuh nah kita tuh misalkan hendak memilih pekerjaan tuh kayak gampang sedikit gitu nah, karena kan sudah kita ini kan berada di era digital ya loh. Iya. Nah jadi apa-apa itu berhubungan dengan digital, dengan komputer. Nah jadi
kalau memilih pekerjaan tuh nyaman lah sedikit bahasanya kayak itu. Nah, lulusan Pilkom nih kada hanya jadi guru, kada, namun kita juga bisa loh berkecimpung di industri misalkan atau di wirausaha bisa juga. Nah, itu pulang kelebihannya di komputer, kelebihannya kita mengambil jurusan pendidikan ilmu komputer. Nah, mungkin itu alasan dari kakak untuk pertanyaan yang pertama. Makasih Kak, pertanyaan saya udah dijawab. Selanjutnya Ulun akan memaparkan pertanyaan kedua. Jadi selama berkuliah di Pilkom, pengalaman apa saja yang kakak dapat, Kak? Kalau masalah pengalaman banyak pasti yang didapat lah. Mungkin kalian nanti masing-masing juga pasti mendapatkan pengalaman. Nah, kalau yang selama ini yang sudah kakak dapat, yang pertama itu suasananya kan berbeda antara sekolah dengan kuliah kan. Yang awalnya kita tuh di sekolah ya mungkin bisalah manja-manja sama guru. Namun kalau di perkuliahan tuh berbeda. Kita tidak bisa manja-manja dengan dosen. Pokoknya kuliah itu tuh serba mandiri. Nah, jadi apapun serba mandiri, kita mencari materi, misalkan kita melatih skill kita tuh harus bisa konsisten lah dengan diri kita sendiri. Nah, jadi selain itu juga pastinya kita yang awalnya kada punya teman, kada bisa teman loh, akhirnya kuliah tuh kita mendapatkan teman baru, itu pengalamannya. Habis itu juga di komputer tuh, kalau kakak nih lah, dulu tuh kada tahu apa itu coding tuh kada tahu. Kalau di SMK tuh ya menurut kakak kurang lah materinya yang didapat. Nah, akhirnya pas masuk kuliah di jurusan Pilkom ini, akhirnya dapat materi yang lebih gitu, nah, yang daripada yang sebelumnya. Nah, dan juga di samping itu tidak hanya tidak hanya pengalaman yang di kuliahan yang kakak dapat, namun juga yang di organisasi ada juga. Kan kakak juga ikut hima loh. Kemarin kita ada ketemu loh yang di minggu kemarin tuh, yang pada saat hima tuh. Nah, jadi kalau di hima tuh ya makin banyak lagi pengalaman yang kakak dapatkan gitu. Nah, yang awalnya kakak tuh kada bisa berorganisasi, akhirnya bisa berorganisasi. Ilmu-ilmu yang kedada yang tidak ada di bangku perkuliahan itu ada di organisasi. Nah, makanya kakak tuh juga bersyukur gitu, nah, ikut organisasi. Akhirnya banyak yang belum kakak tahu, akhirnya tahu. Ya mungkin itulah. Terima kasih Kak sudah dijawab pertanyaannya. Oke, sama-sama. Baik, untuk pertanyaan ketiga, itu kendala terbesar yang pernah kakak alami selama kuliah, luring maupun daring? Kalau kendala terbesar sih kayaknya belum ada. Cuman kalau kayak mungkin kekurangan atau kelebihan luring dan daring mungkin bisa gitu. Diam dulu lah, mahur. Nah, jadi kalau luring itu kan artinya kita kuliah itu kan tatap muka langsung. Berbeda dengan daring. Nah, mungkin perbedaannya tuh yang nyata dulu di suasananya lah. Kalau di daring itu kan kita belum tentu merasakan suasana seperti di dalam kelas, seperti luring. Dan juga dalam menyimak materi ataupun menyerap materi itu kalau menurut kakak tuh kurang lah kalau di daring. Nah, seperti yang kalian sudah kuliah lah, ini sudah masuk kuliah lah. Sudah Kak. Nah, seperti apa rasanya daring? Kayak nyaman Kak. Kenapa kada nyamannya? Kayak kurang memahami materi gitu. Lebih enak. Nah, itu kekurangannya. Kalau misalkan luring kan kita kan langsung berinteraksi dengan dosen loh. Jadi kita tuh lebih maksimal lah materi yang disampaikan dengan dosen. Kalau secara luring, misalkan kita hendak
bertakun-takun langsung. Apalagi lo misalkan luring tuh kita kawan gini lebih mudah gitu nah daripada yang di daring. Lawan juga kalau luring nih otomatis kita tuh biar kondisi kita tuh seperti apa kita harus tetap memperhatikan materi yang diberikan oleh dosen lo. Walaupun kita ngantuk, kita lapar, kita harus tetap ibaratnya tuh memaksakan diri harus tetap memperhatikan materi yang diberikan oleh dosen. Berbeda dengan daring. Coba kalau daring. Misalkan ngantuk sedikit gini atau lapar sedikit gini. Matikan kamera, makan ataupun sambil tidur mungkin gitulah. Mahasiswa sekarang lo banyak makalnya kayak gitu nah. Tapi mudahan di Pilkom jangan gitu ya lo. Nah itu menurut kakak kekurangannya lah antara luring dengan daring. Cuman pasti kan ada juga kelebihannya gitu nah. Kelebihannya tuh kalau daring akhirnya kita yang awalnya kita kada tahu teknologi untuk apa namanya kita menggunakan teknologi apa untuk daring itu awalnya kita kada tahu akhirnya kita tahu. Yang awalnya kita kada tahu Zoom, kada tahu Google Meet dan aplikasi dan lain sebagainya gitu nah akhirnya kita tahu. Itulah kalau menurut kakak ya mungkin adalah hal-hal yang lain yang kalian temukan antara perbedaan luring dengan daring. Ya mungkin itu dari kakak. Makasih Kak. Sama-sama. Baik, di sini saya akan menyampaikan pertanyaan terakhir. Adakah pesan untuk kami para maba untuk menjalani perkuliahan di program studi pendidikan ilmu komputer ini? Kalau pesan ya adalah sedikit pesan gitu nah. Yang penting di kuliahan itu jangan suka baper lah lawan dosen. Kita kan kada tahu sifat-sifat dosen. Ada yang baik mungkin, ada yang cara mengajarnya tuh mungkin ada yang menurut kita baik, ada yang menurut kita kurang baik. Nah, jadi kita jangan sampai membawa perasaan terhadap diri kita. Apapun yang disampaikan oleh dosen, bagaimanapun caranya yang disampaikan oleh dosen, itu tuh cara mereka. Namun dari kita tetaplah itu niat sidin tuh sebujurnya kita anggaplah baik gitu nah memberikan materi. Mungkin cara-cara sidin aja yang kurang kita sukai. Nah, dan juga carilah pengalaman sebanyak mungkin. Entah itu kada hanya di Pilkom aja, mungkin di organisasi atau di luar dari Pilkom, silahkan cari pengalaman. Dan juga carilah relasi atau teman. Nah, relasi ini juga penting. Misalkan nanti kita mungkin di semester terakhir lah atau di semester sudah tinggi, semester berapa gitu, 6 atau 7 dan seterusnya. Nah, mungkin di situ tuh kita perlulah teman, perlulah relasi. Entah itu bukan hanya teman di Pilkom aja, cuman di jurusan yang lain kita juga perlu dapat teman. Nah, kan kalau di semester awal ini kalian kebanyakan atau ada mata kuliah yang gabungan loh, adalah sudah yang mata kuliah gabungan. Ada bahasa Indonesia digabung, terus bahasa Inggris juga gabung sama teknologi pendidikan. Nah, itu kan gabung dengan prodi lain loh. Nah, jadi mun carilah kawan, carilah relasi dengan prodi lain. Akhirnya karena bisa aja suatu saat itu tuh berguna bagi kita. Nah, terus juga loh yang terpenting lagi kalau di jurusan Pilkom ini pasti berhubungan dengan yang namanya coding ya, jar Bapak Harja juga kayak itu nah. Jadi kita tuh di awal-awal nih kalau saran kakak untuk kalian pahamilah bahasa pemrograman, entah itu apapun bahasanya, yang penting kuasailah minimal 1. Jadi misalkan di akhir semester nanti ataupun kalian sudah ingin menyelesaikan tugas akhir ataupun skripsi lah namanya gitu nah. Kalian tuh tidak canggung lagi dengan bahasa pemrograman. Kalau kalian di awal sudah fasih, sudah lihai dalam mengerjakan sesuatu dengan bahasa pemrograman. Nah, jadi itu pesannya dari kakak. Mungkin dan juga satu lagi target. Jadi kalian tuh harus ada target dalam perkuliahan tuh. Misalkan semester ini
aku IPK harus minimal lebih dari 3 gitu. Ataupun bahkan mudah-mudahan kawal lebih dari 3,50 gitu, lebih baik lagi. Yang penting harus ada target. Jangan sampai kita tuh stuck di situ-situ aja. Harus meningkat terus targetnya. Nah, seperti itu. Dan juga aku harus menguasai bahasa pemrograman JavaScript misalkan atau yang lainnya gitu. Nah, supaya kenapa jadi harus ada target tuh, supaya kita tuh bisa mencapai sesuatu apa yang kita inginkan gitu. Dan juga yang terakhir nih, jika ada kalian bisa skill dalam diri kalian itu ditonjolkan aja, jangan sampai disembunyikan. Ya kalau pas waktu saat di sekolahan ada yang mempunyai skill mengedit kah atau yang lainnya kah, itu ditonjolkan aja. Nah, kalaupun tidak mempunyai skill juga, nah makanya terus belajar hal-hal yang baru gitu. Nah, yang tidak kita tahu, kita tuh harus punya rasa penasaran. Kalau kata Bapak Harja itu, mahasiswa Pilkom itu harus punya rasa ingin tahu. Nah, misalkan kita mendengar sesuatu yang baru kita dengar nih, nah kita tuh harus memiliki rasa penasaran. Jadi akhirnya kita tuh mencari tahu tentang apa yang disampaikan dosen tadi itu. Nah mungkin itu dari kakak. Ada yang ditakutkan lagi kah selain yang sudah dipertanyakan? Ya mungkin kalau pertanyaan yang di luar dari konteks kah, bagaimana di perkuliahan kakak? Santai ya kita. Kak, Pian kan angkatan 2017. Ya. Berarti Pian lagi nyusun skripsi nih? Iya nih lagi nyusun skripsi proses. Jangan jangan diam gitu nah. Santai aja kita, apakah yang ada didiskusikan. Yang namanya aja kok diskusi dengan kakak tingkat. Jadi silakan apapun yang ingin ditanyakan, tanyakan aja. Berarti ini dari lulusan SMA semua kah? Inggi. Kebetulan kami sama dari SMA. Oh gitu kak. Nah kalau kakak pulang, kakak menbetakon lawan buan Pian gak ada apa-apa lah. Kalau bisa kami jawab, kalau misalnya kami bisa jawab. Nah, kalau pertanyaan kakak untuk kalian, kakak kembalikan lagi alasan kalian masuk Pilkom, kenapa? Ya mungkin salah satulah menjawab atau semuanya kalau bapak juga. Siapa yang mau Nanda jawab? dulu. Nanda. Kalau untuk saya sendiri, kan komputer tuh kayak udah jadi kehidupan utama apa-apa. Kalau misalnya cari kerja juga, kalau kita bisa menguasai komputer pasti ada nilai lebihnya, jadi lebih mudah untuk bekerja. Kita bingung. Nah, mungkin yang lain meneruskan, mungkin yang lain. Sama sih Kak, soalnya kan semakin apa ya, seiring berjalannya waktu, teknologi itu kan semakin berkembang, terutama komputer. Jadi menurut ulun jurusan ini tuh kayak diperlukan banget di masa depan. Adakah lagi dari yang lain? Kakak belum terlalu kenal lah. Ini siapa pengaruhnya Alifah kah? Apa alasannya masuk Pilkom? Atau berbeda kah? Atau sama aja kayak kawan yang lain? Sama aja sih Kak, sama Delphi sama Divana.
Mana lagi yang satunya tadi? Kakak ingat kakak ngarannya nah. Belum, Kak. Ya. Sama aja alasannya kayak apanya. Kai. Kalau di perkuliahan Nila mungkin karena pada semester 5 itu nah, itu sudah kalau di Pilkom lah pengalaman kakak itu banyak-banyaknya tugas kuliah atau di semester 5 tuh. Jadi disitulah kesabaran kita tuh diuji apakah aku tuh harus bertahan kuliah atau berhenti. Nah, itu. Cuman yang namanya niat dari awal loh, memang anak kuliah itu nah, anak mendapat gelar S1. Jadi kayak apapun rintangannya harus kita hadapi. Jangan sampai kita tuh tumbang. Ya kalau kita kebingungan dalam menyelesaikan suatu tugas di perkuliahan tuh, makanya tadi kita tuh harus punya teman yang bisa memberikan feedback untuk kita atau yang bisa membantu untuk kita gitu. Nah, misalkan kita lagi kesulitan menjawab tugas kah atau mengerjakan tugas dari dosen, ada kawan yang membantu. Nah itu pokoknya di semester 5 tuh kena yang berat-beratnya. Nah mudahan niat bubuhan pian tuh di Pilkom tercapai lah tujuannya. Jangan sampai menyerah gitu nah. Karena lo angkatan kakak aja sudah banyak benar yang ampihan, yang ampih karena kada tahan lah, hendak kawin lah, yang ekonominya mungkin buruk lah gitu nah, macam-macam lah alasan. Nah jadi mudahan buhan pian kuliahnya lancar ya sampai akhir. Sesuai apa yang diinginkan orang tua dan diinginkan kalian. Yang penting tetap semangat, jangan menyerah. Bila perlu apa-apa, betakun jalan kating-katingnya kayak itu nah. Kak, kayak apa ini. Kalau yang mendapatkan suatu masalah di perkuliahan, mungkin juga lah kating-kating tuh melihat akan buhan pian gitu nah. Orang minta bantuan maulah kada dibantu. Jadi tinggal bubuhan piannya aja lagi, supan atau kadanya kayak itu nah. Apalagi nih, ada lagi yang ditakunkan? Apa yang lain? Kayaknya sudah cukup, Kai. Kayaknya ada lagi pertanyaan. Adakah pertanyaan lagi? Jadi tugasnya nih tadi mau wawancarai Kating sama siapa? Dosen. Sama angkatan. Oh, seangkatan iya juga. Bagus ya, berarti itu kan menambah relasi. Paham aja loh apa yang sudah kakak sampaikan nih. Kalau ya kakak terlalu cepat kak, Bu Pander. Paham ya, insya Allah bisa paham. Kalau kada paham, betakun kalau kada paham dengan yang ini tadi misalkan. Karena cara kakak Bu Pander tuh memang kayak ini gitu nah. Apalagi, adakah lagi yang nanti ditakuni? Kalau yang angkatan 2020 kemarin tuh ya banyak pertanyaan. Sampai sejam kami itu semalam tuh Zoom. Ini juga tugasnya. Itu kan diupload ke YouTube, Kak. Berarti video di YouTube-nya sejam juga lah. Nah, kada tahu. Kalau yang semalam tuh lah, kada tahu itu tuh apakah dikumpul di YouTube atau dikirim ke dosen, kada tahu kakak. Berarti yang tahun ini dikirim ke YouTube kah? Nggih. Wah, kelihatan nam. Wah, kana. Kayak itu mungkin ada lagi. Atau ada lagi yang hendak didiskusikan? Kalau dari saya sudah cukup, Kak. Ya, sudah cukup. Ya, untuk kalah, permohonan maaf juga kalau terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam wawancara hari ini. Okay. Ulun ya, tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kepada semua teman-teman dan kalurian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Makasih Kak. Terima kasih banyak Kak.
Ya, buat kami. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divana Nanda Frida Sila Zain. Perkenalkan, nama saya Iif Alifah. Di kesempatan kali ini, kami akan saling mewawancarai mengenai perkuliahan. Pertanyaan pertama dari saya, Iif berasal dari mana dan lulusan sekolah apa? Saya berasal dari Pagatan. Saya merupakan lulusan dari SMA Negeri 1 Pusan Hilir. Nanda sendiri berasal dari mana dan lulusan apa? Kalau saya berasal dari Banjarbaru dan lulusan SMA Negeri 2 Banjarbaru. Kemarin Nanda masuk lewat jalur apa? ULM. Kemarin saya masuknya lewat jalur SBMPTN. Kalau Iif? Sama SBMPTN juga. Pertanyaan dari saya selanjutnya, mengapa memilih prodi Pilkom? Alasan saya memilih jurusan pendidikan ilmu komputer ini karena saya ingin lebih memperdalam lagi pengetahuan saya tentang komputer, dan di masa sekarang ini kan komputer juga sangat diperlukan. Itu. Kalau Nanda sendiri kenapa milih jurusan pendidikan ilmu komputer? Alasan saya karena saya ingin menjadi tenaga pendidik yang unggul dan berkualitas serta dapat membagikan ilmunya kepada orang banyak. Motivasi terbesar untuk menyelesaikan S1 dengan baik ini apa? Kalau pribadi ya, motivasi terbesar itu orang tua, karena saya ingin menjadi anak yang berbakti dan dapat membanggakan kedua orang tuanya, serta mengangkat derajat keluarga. Kalau Iif? Motivasi terbesar saya juga orang tua, karena saya ingin membanggakan kedua orang tua saya, dan ketika lulus nanti semoga dapat pekerjaan yang baik, agar bisa mengangkat derajat kedua orang tua saya. Ya mungkin hanya itu. Oke. Sekian wawancara singkat dari kami. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.